Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wong Deso, tetap di channel yang sama, channel yang bahas tentang bagaimana cara kerja di Singapura sebagai TKW dan apa saja sih pekerjaan kita sebenarnya di sini. Terus apa saja persyaratan untuk bisa pergi ke Singapura sebagai TKW ya, bekerja di sini. Nah, di channel ini juga bisa bertanya tentang apapun ya, tentang pekerjaan ya maksudnya. Kalau saya bisa jawab, maka saya akan jawab atau buatkan video untuk menjawabnya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang gaji TKW di Singapura tahun 2024. Ini untuk X sama untuk non atau fresh atau X. X itu yang sudah pernah bekerja di luar negeri khususnya di Singapura. Nah, untuk gaji X itu standarnya dari Indonesia itu 550 dolar atau sekitar 6 juta. Kalau dolar 11.500 ya, itu sekitar 6 juta 300 sekian lah, 6 juta 300 ribu sekian. Nah, itu kalau dolar 11.500, tetapi kalau dolarnya sampai 12.000 ya berarti lebih gitu loh. Nah, kenapa kok gaji untuk fresh atau untuk non itu sangat sangat kecil atau mungkin masih 6 jutaan? Karena kalau fresh itu yang pasti mereka belum punya pengalaman untuk bekerja di luar negeri. Terus mungkin cara masaknya belum tahu. Cara cleaningnya juga masih majikan masih memberitahu atau belajar ya, masih belajar. Terus packingnya, terus jaga anak atau jaga orang tua sesuai dengan job kita ya, itu mungkin belum bisa, masih mengajari, masih banyak yang harus diajari dan lain-lainnya. Jadi kenapa gajinya masih standarnya masih 6 juta. 6 juta sudah lebih tapi ya. Terus kalau bahasa juga masih belum bisa. Kenapa? Jadi, karena kita tanpa belajar, datang tanpa bahasa, terus gimana komunikasinya, majikan kan juga susah. Karena itu gajinya masih standarnya masih seperti itu, masih 555. Nah, sekarang untuk gaji X atau sudah berpengalaman khususnya di Singapura, gaji X itu bermacam-macam. Minimal kalau sudah X itu sekitar 650. Itu standarnya kalau sudah X ya. Atau X 2 tahun, X 3 tahun, atau X 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun, 3 kali kontrak. Nah, itu biasanya mereka lebih mahal kalau lebih lama, karena yang pertama skillnya juga banyak, semuanya dikuasai, bahasa juga udah bisa, pekerjaannya juga udah tahu, nggak perlu belajar, nggak usah diajari lagi. Terus cleaningnya, packingnya juga mereka sudah tahu. Jadi uh, itu kenapa gajinya lebih besar. Gajinya itu juga beda-beda ya, tergantung majikan, tergantung juga agensi. Ada yang standar 650, ada yang 700, ada yang 800, bahkan ada yang sudah gajinya sudah 1000. Nah, ini adalah saya sendiri, jadi pengalaman saya sendiri. Di sini gaji saya adalah, saya akan membongkar gaji saya sendiri ya. Untuk gaji yang lainnya saya tidak tahu karena macam-macam. Saya masih X 2 tahun. Yang pertama saya itu yang kontrak pertama dengan majikan yang pertama itu jaga bayi. Nah, kalau sekarang ini saya jaga anak tetapi sudah besar-besar, jadi nggak perlu gendong lah, nggak perlu apa-apa, nggak perlu ganti popok, nggak perlu sudah. Nah, di sini saya digaji 680, atau kalau uang Indonesia kalau 11.500 ya, dolar per dolarnya sekitar 7 juta 800, sekitar seperti itu. Nah, itu adalah gaji basic ya. Artinya gaji basic itu adalah gaji kita kerja hari Senin sampai hari Sabtu, itu adalah hari kerja. Sedangkan kalau hari Minggu itu sudah gaji sendiri. Kalau saya sebutnya kerja hari Minggu ya. Kalau kita kerja, ya berarti kita dibayar. Kalau nggak kerja, ya nggak dibayar gitu loh. Artinya
seandainya contoh dalam 1 bulan itu ada 30 hari dan minggunya ada 4. Nah, kalau kita kerja itu 1 bulannya ambil liburnya 1 kali atau 2 kali, berarti kalau seandainya 2 kali, berarti masih ada 2 hari tambahan. Nah, berapa sih 1 harinya itu kita digaji? Nah, kalkulasinya adalah dari gaji pokok itu tadi. Kita gaji pokok adalah 800, kalau saya 680 dibagi 26 hari. Dari mana sih 26 hari itu? Dari 1 bulan tadi. Seandainya 1 bulan ada 30 hari, diambil minggunya 4 kali, berarti kan 26. Jadi 680 dibagi 26 hari, itu perharinya gaji saya adalah 26,15 dolar, atau kalau di Indonesia, kalau dirupiahkan sekitar 300.000 sekian lah per hari. Jadi karena saya ambilnya 1 bulan itu libur 2 kali, berarti saya masih punya tambahan 2 kali 2 hari. Per hari adalah 300.000, kalau 2 hari berarti 600 ribuan, sekitar 600 ribu. Ditambah gaji basic saya. Gaji basic saya tadi adalah sekitar 7.800.000 ditambah 600, sekitar 8.400-an lah, 400 sekian lah ya. Terus itu tadi kalau ambilnya libur 2 kali ya, tapi kalau ambilnya libur 1 kali ya pasti lebih banyak lagi. Tetapi kalau ambilnya itu setiap hari Minggu libur, ya berarti nol, kita nggak punya tambahan di hari Minggu gitu. Hanya punya gaji basic saja. Nah, gaji itu juga termasuk lebih banyaknya, besar kecilnya gaji itu tergantung dari skillnya kita juga ya, tergantung dari kita bisa masak apa aja, cleaningnya kita bagaimana, packingnya kita bagaimana, seperti itu. Jadi dalam 1 bulan itu gaji ada 2, gaji basic sama gaji libur. Jadinya kalau kita kerja ya digaji, tadi ya sudah saya jelaskan. Kalau kerja ya digaji, kalau enggak kerja ya enggak digaji. Tetapi basic kita itu tetap tetap dengan yang sudah ditentukan jadi kontraknya. Nah, itu tadi adalah gaji saya untuk X 2 tahun adalah 680. Tetapi kalau untuk yang X lebih atau 4 tahun atau 6 tahun atau 8, 10 tahun mungkin akan lebih besar dari saya. Itu adalah pengalaman saya, itu adalah gaji saya ya. Ada yang lebih besar lagi gajinya, ada yang sampai 800 per bulan, itu gaji basic. Ada yang sampai 900 sebulan, belum gaji hari minggunya. Jadi kalau semakin tinggi gaji basicnya, berarti gaji hariannya juga semakin besar, tergantung dari gaji basicnya kita. Dan ada juga yang gajinya itu sampai 1.000, berarti kan ya satu bulannya hampir 12 juta itu gajinya. Tapi ya pekerjaan dengan gaji yang besar kadang juga pekerjaannya juga sangat banyak. Tetapi untuk pekerjaan yang standar ya gajinya mungkin juga standar. Jadi itu adalah sedikit pengalaman, sedikit sharing dari saya tentang gaji di Singapura untuk tahun 2024. Dan mungkin ya sedikit bisa membantu untuk yang mau kerja ke Singapura ataupun yang dalam proses sebenarnya berapa sih gajinya di Singapura itu, apakah sama ataupun berbeda-beda. Tetapi kenyataannya memang berbeda-beda ya gaji di sini, tergantung dari majikan, tergantung juga dari skill kita, tergantung juga dari pihak agensi juga. Nah, itu tadi semoga bermanfaat. Sharing sedikit dari saya. Bye bye. Jangan lupa jika channel saya membantu ataupun menghibur, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye bye.